Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu luang. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan fikih Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki bab yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu zakat, apa itu haji. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ibadah umrah. Nah, pada kali ini kita terlebih dahulu masuk kepada teori. Teori itu ya semacam umrah ini sebenarnya pengertiannya apa? Apakah sama dengan haji? Apakah syaratnya juga sama dengan haji? Atau langkah-langkahnya juga sama dengan haji? Nanti kita akan bahas di pada kesempatan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat selalu bersyukur atas nikmat Allah, menjadi seorang muslim dan diberi kesempatan untuk beribadah karena tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah pada Allah. Itu tujuan pembelajarannya. Artinya capaiannya itu apa? Nah, tujuannya itu agar seorang muslim kita agar selalu beribadah karena Allah. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah umroh. Nah, syukur-syukur ketika sudah kita belajar tentang umroh, ketika kita belajar tentang haji, kita itu ada muncul rasa ketertarikan untuk ke sana. Yang pasti kita semua pasti mempunyai keinginan dan ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji. Namun karena beberapa syarat untuk melaksanakan kedua ibadah ini, maka kita perlu untuk memahami pengertian-pengertian dari baik itu ibadah haji, baik ataupun ibadah-ibadah lainnya, termasuk ibadah umroh ini. Secara singkat, ringkasan materi ini nanti kita akan membahas pada bab ini akan dibahas fikih umroh. Ingat ya, fikih umroh yang terbagi beberapa sub-bab. Subbab yang akan kita pelajari adalah pengertian umroh. Yang pertama itu pengertian umroh. Yang kedua, dasar hukum umroh. Kalian bisa siapkan buku catatan atau pulpen atau pensil, mencatat tentang tadi pertama itu tentang pengertian umroh. Yang kedua tentang dasar hukum umroh. Dasar ini artinya itu umroh ini datang dari mana? Maksudnya pengertian ini datang dari mana? Apakah dari hadis, apakah dari Al-Quran, atau dari penyampaian. Nah, nanti kita akan bahas dasar Al-Quran atau dasar hadis itu datang dari mana, dapat dari mana. Yang selanjutnya yang ketiga adalah rukun umroh. Nah, ketika haji juga mempunyai rukun, umroh juga mempunyai rukun-rukunnya. Dan hikmah umroh, ketika kita sudah melaksanakan umroh, apa hikmah yang kita dapat? Nah, silakan nanti kita simak di pembahasan pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung memasuki pengertian dari ibadah umroh. Nah, kalau menurut kita baca di buku dari pendahuluan ya, pelaksanaan ibadah umroh sangat terkait dengan ibadah haji. Saya ulang, pelaksanakan ibadah umroh sangat terkait dengan ibadah haji. Umroh hukumnya sunnah, dapat dilakukan kapan sepanjang tahun. Umroh secara bahasa adalah ajiadah atau tambahan. Menurut para ahli fikih, umroh adalah sengaja menambah pergi ke Baitullah dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu. Umroh untuk mengunjungi Mekah, untuk mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan keriduannya. Orang yang melaksanakan ibadah umroh dengan maksud berziarah ke Baitullah, rumah yang pertama kali dibangun sebagai tempat ibadah yang penuh berkah dan hidayah. Nah, ini sejarah pendahuluan. Namun ketika kita masuk
kepembelajaran, bahkan dasar hukum umroh ini apa? Apakah sunnah, wajib? Nanti kita akan bahas. Nah, itu. Yang pertama kita bahas tentang pengertian umroh. Silakan kita catat dulu. Siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Catat yang poin-poinnya saja. Yang pertama, pengertian umroh. Menurut bahasa, umroh berarti berziarah atau berkunjung. Berziarah atau berkunjung. Kalau kita buka sebelumnya, apa pengertian dari ibadah haji? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa perbedaan ibadah umroh dan ibadah haji? Nah, hampir sama sebenarnya. Kalau kita melihat di buku ini, pengertian haji. Menurut bahasa, kata haji berasal dari al-qashu atau sengaja, dan ziarah, berkunjung. Menurut istilah, haji ialah sengaja berkunjung ke Baitullah. Nah, di sini sama-sama menyengaja berkunjung ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Sedangkan umroh menurut bahasa berarti berziarah atau berkunjung. Nah, sama-sama artinya tempat ini sama, yaitu rumahnya Allah atau Ka'bah. Adapun menurut istilah, umroh adalah ziarah ke Baitullah untuk melakukan tawaf. Yang pertama tawaf, sa'i, tahallul demi mengharap ridha Allah. Nah, di sini tuh nanti itu ngapain aja sebenarnya umroh. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan. Umroh yaitu haji kecil yang dapat dilakukan setiap waktu, kapan saja. Artinya kalau haji itu kan sudah ditentukan kapan saja kita melakukannya. Adapun untuk umroh ini kapan saja kita dilakukan setiap waktu, tidak ditentukan waktunya. Jadi ketika kita sudah mempunyai kecukupan mungkin uang, atau sudah kecukupan kesiapan mental atau fisik, kita itu dibolehkan atau sudah boleh untuk melaksanakan umroh ini. Umroh artinya ziarah atau berkunjung. Maksudnya ziarah ke Ka'bah untuk tawaf, sa'i, dan tahallul. Tahallul itu apa? Yaitu cukur rambut. Itu adalah sedikit pengertian umroh, baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah. Nah, ibadah haji dan umroh mempunyai perbedaan. Yang pertama itu dari segi waktu dan sebagian manasik ataupun hukumnya. Nah, manasik dan hukumnya itu beda. Ibadah haji dilaksanakan pada waktu tertentu. Nah, tadi kan saya menyebutkan kalau haji itu ada waktu-waktunya, sedangkan umrah tidak ada. Kalau musim haji hanya pada musim haji saja, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Adapun umrah secara umum tidak terikat waktu, artinya boleh kapan saja. Karena umrah itu dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Umrah yang dilaksanakan pada bulan-bulan haji berkaitan dengan ibadah haji. Dilihat dari segi manasik, pada ibadah haji terdapat ukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, dan di Mina. Nah, ini sebagian perbedaan ya. Saya ulang. Pada ibadah haji terdapat ada ukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan di Mina, serta melempar jumroh. Ini untuk yang haji. Nah, sedangkan untuk dalam umroh, manasik tersebut tidak ada, karena umroh hanya terdiri dari ihram, tawaf, dan sa'i, serta tahallul. Nah, ini kita secara simpel sebenarnya sudah bisa membedakan antara haji dan antara umroh. Nanti silakan disimak lebih jeli lagi. Nah, kalau kita sudah kita membaca dari buku ini berdasarkan hukum umroh. Nah, jadi pertanyaan tadi, umroh itu hukumnya apa? Hukum umroh adalah wajib sekali seumur hidup. Untuk buku ini ya, umroh dilakukan dengan niat berihram dari miqat, kemudian tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul, yaitu mencukur rambut.
uh, ada dalil mengenai kenapa umroh ini wajib. Umroh hukumnya wajib seperti haji berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, di sini itu umroh sunnah setelah melakukan umroh wajib tidak ada ketentuan berapa kali. Artinya umroh sunnah setelah melakukan umroh wajib tidak ada ketentuan berapa kali. Artinya wajib dulu baru habis itu sunnah kan gitu kan. Boleh berkali-kali tuh boleh untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, ada juga pada bulan Ramadan ini memiliki nilai yang serupa dengan haji. Nah, ada lagi penjelasannya. Namun, ketika kita melaksanakan umroh ini tidak bisa menjadi pengganti untuk kita melaksanakan ibadah haji. Nah, artinya kayak gini nih, ketika kita mungkin kan ibadah haji itu wajib bagi kita. Nah, ketika kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat mengenakan ibadah haji, kita mau bayar nih, kita ganti dengan umroh. Nah, ternyata tidak bisa. Umroh tidak bisa menggantikan kewajiban haji. Jadi umroh, haji kayak gitu. Bagian C, kalau tadi sudah bagian A tentang pengertian umroh, bagian B tentang dasar hukum umroh. Sekarang kita masuk bagian C. C itu adalah ketentuan umroh. Umroh itu banyak ternyata syaratnya. Nah, banyak sekali syaratnya. Nanti untuk ketentuan umroh kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Untuk pada kesempatan hari ini kita membahas tentang pembukaan tentang umroh, yaitu tentang yang kedua adalah pengertian umroh, yang tadi B dasar hukum umroh, yang ketiga ini dulu aja. Nanti kan kita lanjutkan untuk video-video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Kekurangan dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.